Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami. Saya Albi William Dinata akan menjelaskan min, median, dan modus dari data tunggal ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min. Min X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Dari jumlah data yang kita peroleh adalah 1245 dan banyak data adalah 32. Jadi 1245 dibagi 32 sama dengan 38,9. Namun kita bulatkan menjadi 39. Yang kedua median. Median itu adalah nilai tengah. Di sini kita ketahui X dikali setengah N ditambah X dikali setengah N tambah 1 dibagi 2. X dikali setengah dikali 32 ditambah X dikali setengah 32 tambah 1. Ditemukan X-nya 16 ditambah satu lagi X-nya 17. Nah, X16 dan 17 itu adalah 39 dan 39. Jadi 39 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 39. Jadi yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul. Dari data yang kita peroleh, data yang sering muncul adalah 38 dengan frekuensinya itu 9. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahardian Surya. Oke, nama saya Rahadian Surya Ramadan. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian ukuran letak data. Ukuran letak data itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Untuk kuartil terbagi menjadi 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk rumus kuartil, yaitu QI sama dengan I per 4 dikali dalam kurung N plus 1, yang dimana I menyatakan angka kuartil tersebut. Misalkan Q 1, maka I tersebut diganti 1, atau Q2, maka Q2 I tersebut diganti menjadi 2. Dan untuk N kita ketahui N itu menyatakan frekuensi data tersebut. Oke, langsung saja. Untuk Q1 sama dengan 1/4 dikali dalam kurung N plus 1. Kita masukkan 1/4 dikali dari data seperti yang kita lihat, data yang terlihat, frekuensi data tersebut 32. Oke, kita masukkan 32 dan tambah 1 sama dengan 33 dikali 33/4 dan mendapatkan hasil 8,25. 8,25 di sini bukanlah hasil, melainkan data ke 8,25. Kita cari berapa nilai dari data ke 8,25. Di sini data ke-8. Data ke-8 38 dan ada lebih 0,25. Nah, 0,25 di sini jangan diabaikan. Bukan berarti diabaikan. Kita harus menjumlahkan data ke-8 dengan data setelah 8 atau data ke-9. Karena data ke-9 di sini hasilnya 38, jadi dapat dipastikan hasilnya itu 38. Karena untuk mencarinya kita hanya perlu menjumlahkan kedua nilai tersebut dan dibagi menjadi 2. Dan dibagi 2. Karena di sini angkanya sama, kita tidak perlu ribet-ribet. Kita tidak perlu repot-repot untuk membaginya. Langsung saja 38. Dan lanjut ke Q2. Q2 memiliki rumus 2/4
2/4 dalam kurung dikali N plus 1 sama dengan 2/4 dikali dalam kurung 33 dikali 2 sama dengan 33 dikali 2 sama dengan 66/4 dan mendapatkan hasil 16,5. Di sini data ke 16,5 yaitu 39. 39 ini didapat dari 39 ditambah 39 bagi 2. Dibagi 2. Karena kan lebih 0,5. Jadi kita harus menjumlahkan lalu membagi. Yang selanjutnya Q3. Q3 di sini memiliki rumus sama, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Hanya saja I-nya diganti menjadi 3. Jadi 3/4 dikali 33 sama dengan 99/4. 99 dibagi 4. 99 dibagi 4 sama dengan 24,75. Data ke 24 itu 40 dan 0,75. 0,75 di sini sama 40 nilainya. Yang data setelah 24 yaitu 40. Data setelah yang ke-24 itu 40. Jadi sama hasilnya 40 ditambah 40/2 dibagi 2. Jadi hasilnya 40. Lanjut yang kedua, desil. Di sini desil juga tidak jauh beda dengan rumus kuartil. Hanya saja untuk desil dibaginya bukan dibagi 4, melainkan dibagi 10. Jadi rumusnya DI sama dengan I dalam kurung N plus I dikali dalam kurung N plus 1/10. Nah, untuk desil sendiri itu bebas kita menentukan mau desil berapa saja. Nah, di sini kami mengambil D2, desil kedua. Desil kedua kita masukkan I-nya 2 dikali dalam kurung 32 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 2 dikali 33 dibagi 10. 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. Data ke 6,6. Data ke-6 itu bernilai 38 dan 0,6 lebihnya itu sama 38. Jadi dapat dipastikan hasilnya itu 38. Selanjutnya ini ada desil ke-8 ya. Desil ke-8, oke, kita masukkan saja ya. 8 dikali dalam kurung 32 plus 1/10 sama dengan 8 dikali 33/10. 264/10 dan mendapatkan 8 kali 33 mendapatkan hasil 264 dibagi 10 sama dengan data ke 26,4. Data ke 26,4 itu memiliki nilai 40 karena data ke 26 itu 40 dan lebihnya 4 sama setelah data ke 26 itu 40. Jadi 40 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 40. Lanjut yang terakhir yaitu persentil. Sama seperti sebelumnya rumusnya. Namun di sini terdapat perbedaan yaitu kalau untuk kuartil dibagi 4, kalau untuk desil dibagi 10, kalau untuk persentil dibagi 100. Nah, seperti yang kita lihat, persentil PI sama dengan XI, atau di sini X itu saya lupa menjelaskan. X di sini hanya perumpamaan ya. Di sini X hanya untuk memudahkan saja. Data ke X gitu. Data ke X. PI I dalam kurung ditambah N plus 1.
I dikali N plus 1 per 100 dibagi 100. Kita langsung saja. Di sini kita mengambil P persentil ke 10 gitu. Persentil dari data ke 10. Kita masukkan saja 10 dikali 3 dalam kurung 32 tambah 1 per 100. 10 dikali 32 dengan hasil 10 kali 32 yaitu 320 dibagi 100. 330 dibagi 100 karena maaf. Tadi ditambah 1 ya. 330 per 100 dan mendapatkan hasil 30 mendapatkan data ke 3,3. Data ketiga yaitu 32 dan data ke 0,3-nya lebihnya juga 32 ya. Jadi 32 ditambah 32 dibagi 2. Hasilnya 32. Selanjutnya ada P25. P25 kita masukkan saja. Langsung angkanya 25 dikali dalam kurung 32 plus 1 per 100. Dengan 25 dikali 33 per 100 sama dengan 825 per 100. Dan mendapatkan hasil data ke 8,2. Akhir yaitu persentil. Sama seperti sebelumnya rumusnya. Namun di sini terdapat perbedaan yaitu kalau untuk kuartil dibagi 4, kalau untuk desil dibagi 10, kalau untuk persentil dibagi 100. Seperti yang kita lihat, persentil PI sama dengan XI, atau di sini X itu saya lupa menjelaskan. X di sini hanya perumpamaan ya. Di sini X hanya untuk memudahkan saja. Data ke X gitu. Data ke X. PI I dalam kurung ditambah N plus 1 I dikali N plus 1 per 100 dibagi 100. Kita langsung saja. Di sini kita mengambil P persentil ke 10 gitu. Persentil dari data ke 10. Kita masukkan saja 10 dikali 3 dalam kurung 32 tambah 1 per 100. 10 dikali 32 dengan hasil 10 kali 32 yaitu 320 dibagi 100. 330 dibagi 100 karena maaf. Tadi ditambah 1 ya. 330 per 100 dan mendapatkan hasil 30 data ke 3,3. Data ke 3,3 yaitu 32 dan data ke 0,3-nya lebihnya juga 32 ya. Jadi 32 ditambah 32 dibagi 2. Hasilnya 32. Selanjutnya ada P25. P25 kita masukkan saja. Langsung angkanya 25 dikali dalam kurung 32 plus 1 per 100. Dengan 25 dikali 33 per 100 sama dengan 825 per 100. Dan mendapatkan hasil data ke 8,25. 8 persentil dari data ke 8,25 yaitu 38. Karena seperti sebelumnya, kita ketahui kalau memiliki lebih, kita jumlahkan dulu dengan yang lebihnya, baru dibagi 2. Dan yang terakhir ini ada P40. P40 itu P40 dengan P4 persentil 40 langsung saja dimasukkan 40 dikali 3 dalam kurung 32 plus 1 per 100 sama dengan 40 dikali 33 per 100 dan 40 kali 33 yaitu 1320 per 100 dibagi 100 dan mendapatkan 13,2. Data ke 13,2 yaitu 38 dengan lebih juga dan nilai setelahnya setelah 13 data ke 13 itu 38 dan mendapatkan hasil dan
sudah dipastikan hasil tersebut 38. Oke, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida. Saya, Nida, akan menjelaskan ukuran penyebaran data pada data tunggal. Yang pertama, pada ukuran penyebaran data itu ada jangkauan. Jangkauan itu dilambangkan sebagai R dengan rumus R sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 adalah kuartil 3 dan Q1 adalah kuartil 1. Maka Q3 dikurang Q1 sama dengan 40 dikurang 38 sama dengan 2. Jadi jangkauannya adalah 2. Lalu yang kedua, kita mencari simpangan kuartil, yaitu dilambangkan dengan QD, dengan rumus QD sama dengan setengah dikali R atau jangkauan. Maka setengah dikali R sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Maka simpangan kuartilnya adalah 1. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada simpangan rata-rata disimbolkan dengan XR, di mana rumusnya SR sama dengan sigma datum I atau XI dikurang X bar, yaitu rata-rata, dibagi dengan N, yaitu banyak data. Nah, jika data-data tadi yang ada di tabel kita masukkan ke rumus ini, maka SR sama dengan mutlak dari 35 dikurang 39 ditambah 5 dikali mutlak dari 37 dikurang 39 ditambah 9 dikali mutlak 38 dikurang 39 ditambah 8 dikali mutlak dari 39 dikurang 39 ditambah 5 dikali mutlak 40 dikurang 39 ditambah 2 dikali mutlak 42 dikurang 39 ditambah mutlak dari 43 dikurang 39 ditambah mutlak dari 44 dikurang 39 per 32. Maka SR sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 32 sama dengan 43 dibagi 32. Jadi SR adalah 1,34 dan dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya yaitu nomor 4, ada ragam. Ragam itu disimbolkan dengan S kuadrat. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma datum I atau XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N, yaitu banyak data. Maka bila data-data tadi kita masukkan ke rumus ragam, maka S kuadrat sama dengan 35 dikurang 39 kuadrat ditambah 5 dikali 37 dikurang 39 kuadrat ditambah 9 dikali 38 dikurang 39 kuadrat ditambah 8 dikali 39 dikurang 39 kuadrat ditambah 5 dikali 40 dikurang 39 kuadrat ditambah 2 dikali 42 dikurang 39 kuadrat ditambah 1 dikali 43 dikurang 39 kuadrat ditambah 1 dikali 44 dikurang 39 kuadrat per 32. Maka S kuadrat sama dengan 1 dikali min 4 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 kuadrat ditambah 9 dikali min 1 kuadrat ditambah 8 dikali 0 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 3 kuadrat ditambah 1 dikali 4 kuadrat ditambah 1 dikali 5 kuadrat per 32 sama dengan 16 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 25 dibagi 32. Jadinya S kuadrat sama dengan 109 per 32 sama dengan 3,40. Nah, lalu selanjutnya yang kelima itu ada simpangan baku. Nah, di mana simpangan baku ini disimbolkan dengan S. Rumusnya itu adalah S sama dengan akar S kuadrat atau akar ragam. Nah, tadi kan di ragam kita sudah mendapatkan hasilnya ya, yaitu 3,40. Maka jika kita masukkan ke rumus simpangan baku, maka S sama dengan akar 3,40 sama dengan 1,84, kita bulatkan menjadi 2.
Selanjutnya yaitu data kelompok. Untuk membuat data kelompok, kita membuat tabel seperti ini, yaitu ada tambahan FI kali XI dan frekuensi kumulatif. Untuk mencari kelas, kita harus mengetahui data maksimum dan data minimum. Data maksimum yaitu 44 dan data minimum yaitu 33. Nah, untuk N yaitu jumlahnya ada 32. Untuk mencari kelas, rumusnya yaitu J sama dengan maksimum dikurang minimum. 44 dikurang 32 sama dengan 9. Untuk mencari tepi bawah sama dengan N per 2, yaitu 32 per 2 sama dengan 16. Ada di data 39 sampai 40. Jadi TB-nya yaitu 0,5 sama dengan 38,5. Untuk mencari banyak kelas atau K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 32. 1 tambah 3,3 log 32 yaitu 1505. Nah, sama dengan 1 tambah 4,96 yaitu 5,96 jika kita bulatkan menjadi 6. Untuk mencari panjang kelas sama dengan J per K sama dengan 9 per 6. Hasilnya yaitu 1,5. Kita bulatkan menjadi 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Rania. Saya Rania Alfat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data dari data kelompok, yang dimana di dalamnya ada min, median, dan modus. Min tersebut sudah dijelaskan oleh teman kita yaitu Aida. Nah, sekarang kita akan menentukan median dan modusnya. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan distribusi frekuensi. Di sini saya sudah menentukan data dari masing-masing kelas interval. Kelas interval yang utama yaitu diambil dari data 35. Mengapa? Karena data 35 tersebut memiliki nilai dan minimum. 35 dan 36 itu termasuk ajang kelasnya. Ajang kelas yang saya dapatkan yaitu ada 2, jadi 35 dan 36. Kelas interval yang kedua yaitu 37 sampai 38. Kelas interval yang ketiga yaitu 39 sampai 40, dan seterusnya sampai data ke-6 yaitu 45 sampai 46. Frekuensi yang utama yaitu memiliki satu frekuensi, yang dimana data 35 dan data 36 tersebut memiliki satu data atau satu frekuensi. Frekuensi yang kedua yaitu ada 14 frekuensi, yang dimana data ke-37 dan data ke-38 tersebut memiliki 14 data atau memiliki 14 frekuensi dan seterusnya. Untuk menentukan nilai tengah yang memiliki rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atas kelas interval pertama yaitu ada 35, batas bawah kelas interval yang pertama yaitu 36. Jadi 35 ditambah 36 dibagi 2 yang memiliki nilai tengah 35,5. Nilai tengah kelas interval yang kedua yaitu 37,5. Nilai interval yang ketiga yaitu 39,5, dan sampai nilai tengah kelas interval yang ke-6 yaitu 45,5. Sekarang kita akan menentukan median dari data berkelompok. Median tersebut memiliki rumus tepi bawah ditambah dalam kurung N per 2 diambil frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Pertama, kita akan mencari nilai frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, yaitu di sini ada 1 ditambah 14 sama dengan 15, 15 ditambah 13 sama dengan 28, 28 ditambah 2 sama dengan 30, dan seterusnya.
Setelah itu kita cari mediannya, yang dimana N dibagi 2. N tersebut 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 tersebut terletak di kelas interval yang ketiga, yaitu 39 sampai 40. Jadi rumus dari tepi bawah tersebut, batas bawah diambil 0,5. Batas bawah di sini itu ada 39, diambil 0,5 sama dengan 38,5. Nah, kalau kita dapat tepi bawahnya yaitu 38,5. Selanjutnya ada N dibagi 2. N tersebut 32 dibagi 2 yaitu 16. Frekuensi kumulatifnya yaitu diambil dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Itu ada 15, jadi 16 diambil 15. Nah, frekuensi di sini diambil dari kelas interval yang ketiga, yaitu 39 sampai 40, yang dimana memiliki frekuensi 13. Nah, panjang kelasnya tersebut yaitu 2. Tulis lagi di bawah, 38,5 ditambah 16 diambil 15 per 13 kali 2 sama dengan 38,5 ditambah 1 per 13 kali 2 sama dengan 38,5 ditambah 2 per 13 sama dengan 38,5 ditambah 0,15 sama dengan 38,65. Kita dibulatkan menjadi 39. Jadi median dari data tersebut yaitu 39. Nah, kalau kita akan mencari modus dari data berkelompok, modus tersebut memiliki rumus tepi bawah ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Modus dari tepi bawah ini diambil dari nilai frekuensi yang tertinggi. Nilai frekuensi yang tertinggi di sini memiliki 14 tersebut berada di kelas interval yang kedua, yaitu 37 sampai 38. Rumus dari tepi bawah di sini yaitu batas bawah diambil 0,5. Batas bawah di sini yang ada di kelas interval yang kedua yaitu 37. Nah, jadi 37 diambil 0,5 sama dengan 36,5. Nah, kalau kita sudah dapat tepi bawahnya yaitu 36,5. Untuk menentukan D1-nya di sini yaitu frekuensi kelas modus yaitu 14 diambil frekuensi sebelum kelas modus yaitu 1. Jadi 14 diambil 1 sama dengan 13. Nah, itu sudah kita dapatkan ya D1-nya. Nah, sekarang kita mencari D2. D2 ini memiliki rumus frekuensi kelas modus yaitu 14 diambil frekuensi setelah kelas modus yaitu 13. Jadi 14 diambil 13 sama dengan 1. Nah, kalau kita dapat D2 nya, panjang kelasnya yaitu 2. Nah, kalau kita masukkan angkanya ya, jadi 36,5 ditambah dalam kurung 13 per 13 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 36,5 ditambah 13 per 14 dikali 2. Jadi 36,5 ditambah 26 per 14 sama dengan 36,5 ditambah 1,85 sama dengan 36,5 ditambah 1,85 sama dengan 38,35. Jika digunakan menjadi 38.